genep5.id media genep5.id. Yo, what's up? Salam sejahtera untuk kita semua. Dimanapun berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dari Studio 65 Bandung, selamat datang lagi dan selamat mendengarkannya. Sebuah persembahan kecil dari saya Abuy dalam program Damai Bersama Abuy di channelnya genep5.id. Pada kali ini dalam beberapa menit ke depan, Abuy pengen ngobrolin tentang sesuatu yang gak akan pernah ada kata habisnya buat dibahas. Intinya itu tentang hidup. Lebih tepatnya tentang gimana sih kita bisa sama-sama untuk memaknai hidup setelah semua hal yang naik turun, datang dan pergi, luka dan sembuh, juga gagal dan tumbuh. Banyak dari kita mungkin termasuk orang yang ngerasa bahwa semua itu bisa direncanain, punya timeline sendiri, kayak misalnya pokoknya umur sekian harus jadi ini, pokoknya umur segitu harus punya itu. Tapi ternyata hidup punya caranya sendiri buat bilang, hey, nggak semua hal bisa kamu kendalikan. Ada masa di mana semua berjalan baik-baik aja. Tapi dalam satu momen yang tak terduga, tanpa aba-aba, semua berubah. Orang yang kamu percaya bisa aja pergi. Hal yang lagi kamu kejar tiba-tiba menjauh, dan kamu mulai ngerasa kayak kehilangan arah. Waktu kamu mengalami hal itu pasti ngerasa hancur. Tapi sekarang kalau bisa diingat lagi nih ya, seharusnya justru bersyukur pernah ngerasain itu. Karena dari situ kamu bakal sadar bahwa hidup gak selalu harus indah buat jadi sesuatu yang berarti. Dan kadang, justru di saat segalanya berantakan itu, kamu mulai belajar tentang siapa diri kamu sebenarnya. Nah, kalau dalam psikologi, ada konsep yang namanya post-traumatic growth. Sederhananya, yaitu tumbuh setelah trauma. Artinya, kita bisa berkembang bukan meskipun pernah terluka, tapi justru berkembang karena pernah terluka. Dan Abuy rasa itu bagian dari proses menjadi manusia seutuhnya yang paling nyata. Di antara kalian nih, pasti pernah ngerasa hancur bukan karena satu hal besar, tapi karena tumpukan hal kecil yang gak selesai-selesai. Kayak sesederhana, kamu bangun pagi dan ngerasa capek, padahal belum ngapa-ngapain. Kamu ngerasa hampa, tapi kamu gak ngerti kenapa ini bisa terjadi. Tapi tenang aja, itu sebenarnya wajar kok. Karena itu dalam fase dimana kamu mulai ngerasa hidup kayak jalan tanpa arah. Tapi di titik itu juga, biasanya kita bakal mulai berhenti ngejar semua hal di luar diri dan mulai dengerin apa yang sebenarnya dibutuhin sama hatimu sendiri. Kadang, semesta mengambil hal-hal yang kita anggap penting, tapi bukan buat nyakitin kita, justru buat ngasih ruang kosong biar sesuatu yang lebih bermakna bisa masuk. Dan mungkin karena sesuatu yang udah ketumpuk di dalam dirimu itu telah usang dan harus dibuang. Dari situ kita mulai belajar tentang penerimaan. Dan ternyata menerima itu bukan tandanya kalah. Menerima itu bentuk keberanian. Keberanian buat ngakuin kalau kita nggak bisa ngontrol segalanya. Dan keberanian buat bilang, ya udah, mungkin emang ini jalannya. Dan dari situ, pelan-pelan kita bakal mulai tenang. Masalahnya mungkin bakal masih ada, tapi seenggaknya hati nggak seberat kayak dulu. Karena di situ bakal mulai ngerti bahwa nggak semua hal harus dimengerti. Kadang kita hanya cukup tenang, terima, lalu jalani. Dipikir-pikir, hidup itu kayak ombak. Kadang tenang, kadang badai, kadang cuma gelombang kecil. Dan lucunya, kita nggak pernah bisa mastiin kapan ombak itu datang.
Tapi dari situ kita bisa belajar satu hal bahwa kita nggak perlu melawan ombak. Kita cuma cukup belajar gimana caranya supaya tetap ngapung di atasnya. Belajar mengendalikan ombang dari permukaan, agar kelak kita gak sampai digulung oleh ombak yang tak jelas arah dan tujuannya itu. Genep 5.id Media Genep 5.id. Ada masanya di antara kita yang pernah di titik di mana semua terasa terlalu cepat atau pengen punya banyak hal dalam waktu bersamaan dan pengen semua beres sekarang juga. Tapi ternyata enggak sedikit hal yang tumbuh terlalu cepat itu juga gampang patah. Sekarang coba yuk kalau jalan dibuat lebih pelan, atur ritme dan kecepatannya, ngerasain tiap fase, tiap kegagalan, tiap keberhasilan, tanpa harus buru-buru pengen sampai. Kalau hidup selalu mulus dan serba cepat, kita gak bakal ngerti gimana rasanya lega setelah berhasil ngelewatin badai. Kalau gak pernah gagal, kita gak bakal ngerti apa arti dari syukur. Karena pasang dan surut itu guru yang diam. Dia gak ngomong apa-apa, tapi lewat dia, kamu belajar banyak. Mulai sekarang, kita coba yuk. Nggak lagi buat nyari hidup yang sempurna. Cuma pengen hidup yang punya makna. Yang setiap harinya bisa gue jalani dengan sadar, tanpa harus ngebandingin hidup gue dengan orang lain. Dalam teori logoterapi dari Viktor Frankl, ada 3 cara manusia bisa nemuin makna hidupnya, yaitu melalui karya, melalui cinta, dan melalui penderitaan yang kita hadapi dengan hati yang kuat. Dan Abuy ngerasa itu benar banget. Makna hidup nggak datang dari hal besar, tapi dari kesadaran kecil yang muncul di keseharian. Dari waktu kita belajar sabar, di saat kita bisa dengan lapang memaafkan, dan momen kamu nyadar bahwa ternyata kamu masih bisa tersenyum walau dunia lagi berat dan gak berpihak. Mungkin makna hidup itu bukan sesuatu yang kita cari jauh-jauh, tapi sesuatu yang pelan-pelan kita temuin dalam proses kita bertahan. Dan sekarang pilihannya ada di kamu sendiri. Mau dengan cara apa dan gimana kamu bisa nemuin makna hidup yang sejati. Dan tentu sesuai dengan versi dirimu sendiri ya. Karena perihal memaknai hidup itu sebenarnya nggak ada cara yang general sih. Setiap orang kan punya latar belakang dan orientasi yang berbeda. Dan setiap jejak langkahnya punya garis takdirnya sendiri. Dalam memaknai hidup, setiap individu manusia punya cara tersendiri dalam menikmati, mensyukuri, merenungi dari semua yang terjadi. Jadi, kalau kamu saat ini lagi ada di fase hidup yang bisa dibilang gak stabil, lagi banyak tanya yang entah di mana jawabannya, lagi ngerasa ragu sama arah yang kamu jalanin, gak apa-apa, itu normal. Kamu gak harus ngerti semuanya sekarang, kamu gak harus selalu kuat. Yang penting, kamu tetap berani buat hidup, buat ngerasain, buat nerima, buat tumbuh. Karena semua hal yang datang dan pergi, semua luka, semua kehilangan, semua tawa, itu bukan sekedar peristiwa, itu bagian dari proses. Dan proses itu pelan-pelan lagi membentuk kamu jadi seseorang yang lebih sadar, lebih kuat, lebih bermakna, dan yang paling penting, jadi lebih hidup. Jadi, buat kamu yang sekarang lagi ada di fase kekosongan untuk mencari makna hidup, lagi bingung untuk memahami hidup, santai ya, ambil nafas, pelan-pelan. Makna hidup gak akan muncul sekaligus dan instan. Terima kasih untuk semua teman-teman yang udah nemenin Abuy di episode kali ini. Kalau kamu punya cerita tentang pencarian makna hidup, boleh kok sini coba di-share.
Siapa tahu pengalaman kamu bisa jadi obor kecil buat orang lain yang lagi nyari jalan di belantara kehidupannya. Oh iya, sebelum mundur diri nih, seperti biasa Abu ingetin jangan lupa patengin dan follow akun media sosial kami di Instagram dan TikTok. Hanya di @genep5.id ya. Dan yang paling penting, subscribe YouTube channel kami. Saya Abuy pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih udah dengerin dan ingat, tetap jaga semangat dan energi positif dalam dirimu. Tebar terus senyum itu dimanapun dan kapanpun. Sampai bertemu di episode menarik berikutnya. Genep5.id Media Genep5.id